Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Anggri Sari Purliana, NIM P0512221006. Di sini saya akan menjelaskan stroke dan diabetes pada lansia. Definisi stroke iskemik. Stroke iskemik atau non-hemorrhagic yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak sebagian atau seluruh terhenti. 80% adalah stroke iskemik. Stroke iskemik terbagi menjadi 3, yaitu stroke trombotik, yang kedua stroke embolik, yang ketiga hypoperfusion embolik. Adapun definisi stroke hemorrhagic, stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak, hampir 70% kasus stroke hemorrhagic terjadi pada penderita hipertensi. Stroke hemorrhagic terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hemorrhagic intracerebral dan hemorrhagic subarachnoid. Adapun patofisiologi, faktor pencetus dari stroke seperti hipertensi, DM, penyakit jantung, dan beberapa faktor lain seperti merokok, stres, gaya hidup yang tidak baik, dan beberapa faktor seperti obesitas dan kolesterol yang meningkat dalam darah dapat menyebabkan penimbunan lemak atau kolesterol yang meningkat dalam darah dikarenakan ada penimbunan tersebut. Pembuluh darah menjadi infak dan iskemik, di mana infak adalah kematian jaringan dan iskemik adalah kekurangan suplai O2. Hal tersebut dapat menyebabkan aterosklerosis dan pembuluh darah menjadi kaku. Aterosklerosis adalah penyempitan pembuluh darah yang mengakibatkan pembekuan darah di cerebral dan terjadilah stroke non-10 hemorrhagic. Pembuluh darah menjadi kaku menyebabkan pembuluh darah mudah pecah dan mengakibatkan stroke. Adapun manifestasi klinis dari stroke. Manifestasi klinis yang pertama yaitu kehilangan motorik, yang kedua kehilangan komunikasi, yang ketiga gangguan persepsi, yang keempat kerusakan fungsi kognitif dan efek psikologi, yang kelima disfungsi kandung kemih, dan yang keenam vertigo, mual muntah, nyeri kepala terjadi karena peningkatan tekanan intrakranial edema cerebri. Adapun komplikasi yang terjadi akibat stroke, yang pertama hipoksia cerebral, yang kedua distremia dapat mengakibatkan curah jantung tidak konsisten dan penghentian trombus lokal. Yang ketiga, penurunan aliran darah cerebral. Untuk pemeriksaan penunjang sendiri, kita bisa menggunakan angiografi cerebral. Yang kedua, scan tomografi komputer atau CT scan. Dan yang ketiga, magnetic resonance imaging atau MRI. Dan yang keempat, ultrasonography Doppler atau USG Doppler. Yang kelima, ada EEG. Yang keenam, sinar tengkorak menggambarkan perubahan kelenjar lempeng pineal. Dan yang ketujuh, pemeriksaan laboratorium rutin berupa cek darah, gula darah, urin, cairan serepsional, AGD, biokimia darah, dan elektrolit. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke diabetes mellitus. Adapun pengertian dari diabetes mellitus merupakan kelainan metabolisme yang kronis terjadi defisisi insulin untuk retensi insulin, ditandai dengan tingginya keadaan glukosa darah atau hiperglikemia dan glukosa dalam urin atau glukosuria, atau merupakan sindroma klinis yang ditandai dengan hiperglikemia kronik dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein sehubungan dengan kurangnya sekresi insulin secara absolut atau relatif dan atau adanya gangguan fungsi insulin. Adapun etiologi atau penyebab diabetes mellitus pada lansia secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 besar. Yang pertama, Schrödinger menua atau kemunduran, penurunan sensitivitas indera pengecap, penurunan fungsi pankreas, dan penurunan kualitas insulin sehingga insulin tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu gaya hidup atau lifestyle yang jelek, banyak makan, jarang olahraga, minum alkohol, dan lain-lain. Adapun klasifikasi, DM tipe 1 yaitu DM yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali.
untuk DM tipe 2, yaitu DM yang disebabkan tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. DM gestasional, yaitu DM yang terjadi saat kehamilan. DM tipe lainnya, yaitu DM tipe lain yang disebabkan oleh pemakaian obat atau penyakit lain-lain. Adapun manifestasi klinis pada DM, yaitu keluhan umum pasien DM seperti poliuria, polidipsia, polipagia pada lansia umumnya tidak ada. Menurut Supartondo, gejala-gejala akibat DM pada usia lanjut yang sering ditemukan adalah yang pertama yaitu katarak, yang kedua glaukoma, dan yang ketiga retinopati, dan yang terakhir yaitu gatal seluruh badan. Adapun patofisiologi pada penyakit DM, dalam proses metabolisme, insulin memegang peranan penting, yaitu memasukkan glukosa ke dalam sel yang digunakan sebagai bahan bakar. Insulin adalah suatu zat atau hormon yang dihasilkan oleh sel beta di pankreas. Bila insulin tidak ada, maka glukosa tidak dapat masuk sel dengan akibat glukosa akan tetap berada di pembuluh darah, yang artinya kadar glukosa di dalam darah meningkat. Pada diabetes mellitus tipe 1, terjadi kelainan sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Pasien diabetes tipe ini mewarisi kerentanan genetik yang merupakan predisposisi untuk kerusakan autoimun sel beta pankreas. Respon autoimun dipacu oleh aktivitas limfosit. Antibodi terdapat sel pulau Langerhans dan terdapat insulin itu sendiri. Pada diabetes mellitus tipe 2 yang sering terjadi pada lansia, jumlah insulin normal, tetapi jumlah reseptor insulin yang terdapat pada permukaan sel yang kurang sehingga glukosa yang masuk ke dalam sel sedikit dan glukosa dalam darah menjadi meningkat. Adapun komplikasi diabetes mellitus diklasifikasikan menjadi akut dan kronis. Yang termasuk dalam komplikasi akut yaitu hipoglikemia, diabetes ketoasidika atau DKA, dan hiperglikemik, hiperosmolar narkotik koma atau HHNC. Yang termasuk dalam komplikasi kronis yaitu retinopati diabetik, nefropati diabetik, neuropati, dislipidemia, dan hipertensi. Baiklah, itulah saja hasil video dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.